Let's start our class. Ini adalah materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi ke-6 yang harusnya juga sudah dicicil di materi 5. Nah, kemarin kan perhitungannya. Nah, ekonomi yang untuk kelas minggu ke-6. Oke, let's just start again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke kelas ekonomi teknik di minggu ke-6. Jadi ini yang akan kita pelajari. Materi ini adalah materi lanjutan dari materi minggu ke-5 dan 6. Jadi teman-teman diminta untuk yang pertama, tetap kemampuan teman-teman untuk tepat dalam menjelaskan pemilihan alternatif-alternatif investasi, kemudian ketepatan dalam melakukan analisis perbandingan alternatif-alternatif investasi, dan yang terakhir adalah ketepatan dalam melakukan evaluasi alternatif investasi. Ini adalah learning outline-nya. Jadi nanti kita akan membahas bagaimana analisis kelayakan dari proyeknya, based on benefit cost analysis-nya. Yang pertama terkait dengan bagaimana pengertian itu proyek dikatakan visible atau layak, kemudian review terhadap teknik analisisnya dari biaya dan manfaatnya, kemudian aspek resiko yang kita harus perhatikan. Jadi kalau sudah ngomongin perencanaan pabrik, kita tidak hanya memikirkan terhadap biaya, tapi kita juga harus memikirkan resiko mana sih yang paling kecil. Jadi we are going to decide resiko itu tadi yang akan kita hitung, resiko mana yang paling kecil. Nah, berbagai bentuk kelayakan dalam prasarana dan sarananya terkait dengan perbedaan antara pemeliharaan atau maintenance, peningkatan atau improvement, dan pembangunan baru. Kemudian yang kedua adalah perbedaan antara kelayakan prasarana dan sarana. Nah, kita harus memahami dulu terkait dengan kelayakan proyek. Nah, kelayakan itu seperti apa sih? Kelayakan atau bahasa Inggrisnya adalah feasibility atau visible, yang mengandung makna dalam bidang ekonomi, yaitu kelayakan finansial, yang merupakan kelayakan berorientasi pada operator dan konsumen. Jadi ini yang nanti akan kita cek. Kita menggunakan pen. Jadi terkaitnya dengan operator dan konsumen dari sarana dan prasarananya. Nah, bedanya dengan ekonomi, jadi kita lihat dulu kita akan menggunakan point of view yang mana dulu, menggunakan secara finansial atau secara ekonomi. Nah, kalau bedanya dengan ekonomi, nanti teman-teman akan melihat kelayakan yang berorientasi pada operator, konsumen, regulator, dan sarana dan prasarana. Jadi di sini masih ada konsumennya dan regulator dari sarana prasarana. Kalau sebelumnya hanya operator dan konsumen, tapi di sini juga termasuk dengan regulator. Nah, konsep kelayakan sendiri itu ada 2, yang pertama adalah skenario with and without project. Jadi ada yang kita masukkan, misalnya alat ini akan kita lanjutkan, maka kita menggunakan with. Nah, without itu ada yang kita hilangkan, jadi nanti kita akan mengecek gitu. Kemudian yang kedua adalah skenario do something and do nothing or do minimum. Jadi kita akan ngecek gitu dari, perancangan pabrik yang kita pilih, kita akan melakukan teman-teman akan menyusun, "Oh, langkah ini nih yang harus kita lakukan." Nah, itu yang dimaksud dengan do something. And do nothing itu adalah misalnya nih teman-teman sudah mendapatkan bahan baku yang sudah diolah. Jadi you do nothing with that raw materials. Jadi mungkin raw materialnya sudah diolah atau sudah disesuaikan atau sudah dikondisikan sesuai dengan proses yang nanti akan kita lanjutkan sehingga memotong proses awal atau pretreatment-nya kita tidak perlu melakukan. Nah, itu yang nanti kita akan melihat ngecek atau kita lakukan analisis ekonomi, maka skenario do something or do nothing or do minimum. Nah, instrumen kelayakan, jadi kita mengecek apakah dia disebut visible atau tidak, itu pasti ada instrumennya, nggak bisa kita langsung justifikasi, "Oh ini nggak layak, oh ini tidak bagus." Nah, itu harus ada, yang mengobjektifkan, tidak boleh kita mengatakan bahwa ini tidak layak berdasarkan subjektivitas. Nah, itu kan itu terkait misalnya itu human to human, tapi kan yang kita bahas kan bukan human, tapi yang kita bahas adalah bagaimana prosesnya yang kita lakukan. Nah, instrumennya itu ada yang pertama yaitu net present value atau nilai hari ini, kemudian net future value atau nilai di masa depan atau di future, kemudian yang ketiga adalah annual equivalent worth. Jadi nilainya dia secara tiap tahunnya seperti apa sih di tiap tahun, misalnya tahun pertama, tahun kedua, dan ketiga. Jadi equivalent itu nilainya di sekitar tahun pertama, nanti kita expect harganya akan turun, naik, nah itu nanti yang kita akan cek. Ini tadi kenapa kita pelajari di minggu pertama dulu terkait present, habis itu future. Nah, karena itu termasuk dengan instrumen kelayakan. Nah, instrumen kelayakan yang pertama adalah net present value. Kenapa kok kita pertama kali belajar tentang present value atau nilai hari ini? Jadi menggunakan tingkat bunga
Nah, tingkat bunga ini akan memperkirakan selisih antara biaya dan manfaat yang ada saat ini dan masa mendatang. Ini saya rasa sudah cukup paham karena materi di minggu pertama. Jadi nanti kita akan ngecek. Nah, kalau kemarin kan hanya menghitung. Nah, sekarang kita akan mengukur. Kita bisa tahu, oh apakah dia layak atau enggak berdasarkan apa. Jadi sini. Jadi apabila NPV-nya, NPV atau Net Present Value-nya lebih dari nol, maka kita bisa menerima proyek ini. While on the other side, saat NPV-nya kurang dari nol, maka proyeknya ditolak. Nah, ini nanti yang teman-teman akan menganalisis atau menghitung kira-kira NPV-nya lebih dari nol atau kurang dari nol. Dengan persamaan NPV yaitu B0 ditambah dengan, nah ini adalah persamaannya. Jadi antara B0 dan C, sebentar saya ganti pointer dulu. Di sini kita pakai laser pointer, jadi NPV itu adalah sama dengan antara selisih B0 dikurangi dengan C0, ditambah antara B1 dengan C1 dibagi dengan faktor interest. Nah, ini tidak boleh kita lupakan sampai dengan sum BN dikurangi dengan CN dibagi dengan 1 plus I. Pangkatnya pangkat N. Ini sedikit ada typo, jadi ini nanti pangkatnya adalah 1 plus I pangkat N. Nah, itu yang kita bisa gunakan untuk menghitung NPV-nya, apakah dia lebih dari nol atau kurang dari nol. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa, oh ini loh proyeknya kita tuh layak atau perancangan pabrik kita layak untuk didirikan atau dilanjutkan. Nah, contoh soalnya di sini adalah diketahui cash flow dengan MAR atau rate return-nya sebesar 12%. Jadi di sini I-nya nanti adalah 12% dengan compounded annually. Seperti yang teman-teman sudah dipelajari di minggu 1 dan ketiga, compounded itu artinya bunga majemuk yang dihitung tiap tahunnya, annually, ingat. Annually itu adalah dihitung tiap tahun. Maka teman-teman harus menghitung NPV-nya berapa. Nah, NPV sesuai dengan persamaan yang sebelumnya adalah, di sini adalah B0 min C0 ditambah dengan B1 per C1 I pangkat, I ditambah dengan 1. Nah, ini mungkin sepele, tapi kenapa kok dia persamaannya seperti ini? Sebentar. Nah, ini kalau misalnya teman-teman lihat, di sini tuh juga ada sepernya, tapi karena 1 plus I pangkat nol, semua yang pangkat nol adalah sama dengan 1, maka dia bisa ditulis seperti ini, tanpa pangkat. Nah, sedangkan ini adalah pangkat 1, 2, 3, dan ini pangkat N, yang harus diperhatikan. Nah, persamaannya adalah B0 min C0 dipangkatkan dengan 1 plus I pangkat nol ditambah dengan B1 min C1 dipangkatkan 1 plus I pangkat 1 dan seterusnya. Nah, ini kita lihat ada berapa pangkatnya. Dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Sehingga ada berapa? 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini yang nanti akan kita hitung. Nanti kita masukkan ke persamaan. Ini adalah waktu T sama dengan 0. Kemudian yang di sini adalah, di sini pangkatnya 1 berarti ini T sama dengan 1 atau di tahun pertama. Ini adalah T2 dan ini adalah T sama dengan 3 dan ini adalah T sama dengan 4. Yang harus diperhatikan di sini adalah pangkatnya. Berbeda tiap tahunnya atau tiap periodenya. Sehingga kita hitung, oh setelah kita total adalah NPV-nya sama dengan 30.065 yang artinya lebih dari 0 sehingga, nah, ini yang nanti akan kita cek, apakah dia layak atau tidak. Nah, syaratnya tadi layak adalah NPV lebih dari 0. Maka kita bisa simpulkan bahwa proses ini atau proyek ini layak untuk dilakukan. Nah, ini ada soal kedua, jadi, case yang sama, case yang berbeda, project yang A ini tadi sudah kita hitung, kemudian kita membandingkan dengan project yang kedua, yaitu project B. Di sini kita hitung tuh nilainya 95 itu untuk di tahun 0, kemudian dan seterusnya. Kemudian kita hitung, teman-teman diminta untuk membandingkan NPV antara project A dan project B. Sehingga nanti ketahuan, nah project A tadi berapa nilainya? Nilainya adalah 30.000. Kemudian yang di sini project B, ini adalah project B, ini adalah project A. Nah, sehingga kita nanti bisa hitung mana yang lebih menguntungkan atau NPV-nya, net present value. Nah, kalau misalnya ternyata ini adalah project A, itu lebih besar dari project B, maka kesimpulannya the summary is, nah, itu nanti kalian harus menyimpulkan. Nah, ini adalah contoh yang kedua.
Contoh yang kedua adalah kita bisa menghitung berdasarkan internal rate of return. Jadi dipergunakan untuk mengetahui tingkat bunga untuk mendapatkan NPV yang sebesar nol. Jadi nanti dihitung gimana caranya kita bisa mendapatkan NPV-nya sama dengan nol. Sehingga dengan mengetahui tingkat bunga pada saat ini dan juga kecenderungannya di masa depan mendatang, maka dapat diambil keputusan untuk mengimplementasikan suatu kegiatan. Atau besarnya IRR harus lebih besar daripada tingkat bunga yang digunakan saat ini. Jadi nanti teman-teman misalnya tingkat bunganya sekarang adalah I-nya sama dengan 12, maka diharapkan EIRR-nya itu lebih besar daripada I yang saat ini. Apabila IRR-nya lebih rendah, maka dapat dikatakan biaya pelaksana akan menguntungkan lebih diinvestasikan di tempat lain untuk kegiatan lain. Jadi itu yang nanti akan kita hitungkan. Makanya tadi pertama adalah do something or do nothing. Nah, itu yang kita akan menentukan apa sih skenario yang kita pilih gitu. Jadi nanti kita cek dengan menggunakan instrumen IRR, kita akan ngecek, nah kira-kira lebih menguntungkan untuk tetap menggunakan project ini atau kita letakkan investasi kita di tempat lain. Nah, yang kedua juga yang ketiga di sini adalah annual equivalent worth, yaitu AEW, yaitu menghitung dengan hanya mengubah NPV proyek menghitung NPV proyek menjadi anuitas atau arus kas. Nah, faktanya metode ini yang paling langsung untuk menyelesaikan masalah dengan tangan adalah dengan terlebih dulu menentukan NPV dari suatu proyek. Jadi ini masih lanjutan dari yang sebelumnya. Ini persamaan yang sudah kita pelajari di minggu ketiga, if I'm not mistaken. Silakan dicek kembali. Nah, kemudian yang ketiga adalah benefit cost ratio. Jadi BCR ini yang akan kita hitung, kita tentukan apakah memang proyek kita atau perancangan pabrik yang kita lakukan atau kita hitung itu bisa layak untuk realisasi. Jadi metode BCR itu secara ringkas akan membandingkan seberapa besar sih keuntungan yang kita dapatkan dengan perbandingan. Jadi perbandingan dari apa? Dari BN dibandingkan dengan CN. Nah, BN itu apa sih? Nah, BCR itu dengan nilai yang lebih besar dari satu menunjukkan bahwa program pembangunan peningkatan akan menguntungkan. Jadi yang diharapkan adalah BCR itu lebih dari satu. Nah, bagaimana kalau misalnya BCR-nya kurang dari satu? Maka ini nggak untung, jadi do nothing, jangan dilakukan. Tapi kalau dia lebih satu berarti do something. Ini yang kita bisa lakukan. Nah, nilai BN dan CN itu kita bisa bandingkan dengan menggunakan persamaan di sini. Jadi BN adalah sigma atau nilai total dari BT dibagi antara 1 ditambah dengan I dipangkatkan dengan N. Nah, sedangkan CN itu sama persamaannya tapi di sini kita menggunakan CT. CT dibagi 1 ditambah dengan I dipangkatkan dengan N. Nah, apa sih maksudnya? Nah, ini adalah contoh kasus yang pertama. Jadi perusahaan mencoba melakukan modifikasi terhadap sebuah alat berat untuk mengurangi pengeluaran dengan mengganti komponen alat X dan komponen alat Y. Nah, biaya penginstalan masing-masing itu 1 juta. Jadi 1 juta itu dibutuhkan untuk alat X dan komponen alat Y. Dengan umur manfaat atau T-nya sama dengan 5 tahun. Namun di akhir tahun tidak mempunyai nilai sisa. Jadi no salvage. Nilai sisa itu adalah salvage-nya. Salvage. Sehingga komponen alat X dapat menghemat sekitar 300.000 per tahunnya dan komponen Y menghemat sebesar 400.000 di tahun pertama dengan penurunan atau depresiasi sebesar 50.000 di tahun berikutnya. Jika suku bunga I sama dengan 7% tiap komponennya, maka mana yang akan dibeli perusahaan? Jadi kita akan membandingkan antara alat X dengan alat Y, mana yang lebih menguntungkan. Nah, kita lihat dulu di sini masing-masing nilainya sama, sama-sama instalasinya adalah 1 juta dengan umurnya sama 5 tahun. Tapi di akhir sama-sama tidak mempunyai nilai sisa atau no salvage. Jadi nanti dia pasti nilai salvage-nya adalah sama dengan nol. Nah, komponen X itu bisa menghemat nanti perusahaan sebesar 300.000 per tahunnya. Sedangkan komponen Y akan menghemat 400 di tahun pertama dengan penurunan 50.000 di tahun berikutnya dengan suku bunga sekitar. Nah, kira-kira menurut teman-teman mana yang akan menguntungkan? Nah, itu yang kita hitung. Jadi di sini kita cek dulu biaya instalnya sama-sama 1 juta. Nah, kita tulis dulu tuh. Nanti di ujian kalian akan menghitung yang sama, jadi menganalisis mana yang lebih menguntungkan. Nah, diketahui kan instalasinya sama tuh, sama-sama 1 juta. Dan
sama-sama 1 juta. Kemudian nilai penghematannya yang satu 300, yang satu 400. Tapi ada penurunan 50.000 di tahun berikutnya dengan N sama-sama 5 tahun dengan interest-nya sama dengan 7%. Kira-kira mana yang lebih menguntungkan? Jadi kita tulis dulu yang diketahui seperti apa. Nah, untuk itu kita bandingkan dulu komponen X, kan kita membandingkan. Nah, komponen X itu PW of cost-nya atau, instalasinya itu membutuhkan sekitar 1 juta. Kemudian benefit-nya atau keuntungannya adalah 300 dikalikan dengan P per A. Maksudnya apa? Nilai present hari ini dibandingkan dengan annual-nya. Kan 5 tahun, jadi kita hitung nilainya dia, per annual-nya dia, present-nya dia tiap tahunnya berapa dengan 7% untuk 5 tahun. Sehingga nanti rumus turunannya ini teman-teman silakan dicek sendiri di buku Lila Blanc, ada persamaannya atau di Peters juga ada persamaannya. Ini di minggu pertama juga sudah kita pelajari, minggu kedua dan ketiga sudah kita pelajari. Jadi rumus turunannya adalah A dikalikan dengan faktor interest dikurangi dengan 1 dibagi dengan I dikalikan dengan faktor interest-nya. Nah, A-nya diketahui adalah 300. Jadi ini adalah nilai A-nya atau annual-nya tiap tahunnya. Ini baca lagi, penghematannya adalah 300 per tahun sehingga A-nya sama dengan 300. Kemudian I-nya adalah 7%. Jadi 1 ditambah dengan 0,07 untuk T-nya atau period N-nya sama dengan 5. Kemudian kita hitung sehingga didapatkan 300 dikali dengan 0,402552 dibagi dengan 0,09 sekian. Nah, ini kita total sehingga adalah 300 dikalikan dengan 4,1 sehingga totalnya adalah rumus turunnya 1,230. Ini adalah hitungannya. Kemudian kita bandingkan. Jadi PW benefit-nya atau nilai, cost untuk benefit-nya atau keuntungannya kita bagikan dengan cost-nya dia atau cost instalasinya. Yang diketahui adalah cost instalasinya sebesar 1 juta. Kita bandingkan 1,203 dibagi dengan 1 juta sehingga nilai rasionya adalah 1,23, masih lebih besar. Tadi kan syaratnya, B per C-nya harus lebih dari 1. Nah, tapi kita cek. Nah, ini untuk komponen X. Nah, bagaimana dengan komponen Y? Nah, ini komponen Y-nya, di sini kan sudah diketahui nilai C-nya adalah 1 juta. Kemudian PW benefit-nya adalah 400, ribu P per A 7% dan 5 tahun, tapi juga ada pengurangan atau penyusutan depresiasi. Nah, yang harus teman-teman pahami, yang kemarin kan kita sudah belajar gradien. Nah, nilainya akan turun terus. Nah, kenapa dia dimasukkan ke gradien? Karena nilainya tiap tahun sama, turunnya 50.000. Nah, gradien itu di tiap tahun pasti sama nilainya. Nah, di sini karena sama, maka 50.000 adalah gradien ini tadi. Kemudian kita masukkan rumus gabungannya, yaitu A, ini adalah rumus untuk nilai keuntungannya dulu, kita total. Jadi ini adalah rumus keuntungannya atau benefit cost-nya dulu, baru kita kurangi dengan selisih depresiasi ini tadi, dengan persamaan yang di minggu ketiga kita pelajari. Kita hitung, ini sama dengan persamaan sebelumnya, nilainya masih sama, hanya nilai, keuntungan penyusutan tiap tahunnya, keuntungannya adalah 400.000 per tahunnya, dengan penyusutannya kita hitung juga. Nah, ternyata nilainya adalah 1,258. Nah, 1,258 itu kita bagi dengan 1 juta, sehingga nilainya 1,26 untuk komponen Y. Nah, kita bandingkan. Nah, komponen X itu 1,23 dan komponen Y adalah 1,26. Nah, kira-kira 1,23 sama 1,26 lebih besar mana? Ini X dan Y versus. Nah, kalau yang X-nya 1,23 versus 1,26, maka lebih besar mana? Lebih besar ini. Jadi Y itu lebih untung daripada X, sehingga kita ambil adalah komponen Y-nya karena nilai B per C-nya lebih besar yang Y, meskipun sama-sama lebih dari 1. Ini yang kita maksud dengan, analisis atau instrumennya tadi, berdasarkan, benefit cost ratio ini tadi. Nah, lanjutannya yaitu terkait dengan after tax analysis. Jadi setelah kita hitung, setelah kita bandingkan dengan, pajak. Jadi itu tadi kan tidak menghitung pajak, sekarang kita hitung, nah dengan perhitungan pajak seperti apa. Nah, pengaruhnya seperti apa sih yang setelah dipelajari, bagaimana kita menghitung cash flow tanpa memasukkan unsur pajak. Nah, sedangkan itu tidak mungkin. Karena kita berada di suatu negara, jadi semuanya akan terhitung pajaknya. Jadi net cash flow-nya itu adalah sebelum pajak.
Nah, nanti kita akan menghitung net cash flow-nya setelah pajak. NCF sebelum pajak dikurangi dengan pajaknya. Perhitungan pajak akan dipengaruhi oleh depresiasi. Nah, teks itu akan mempengaruhi dari depresiasi ini tadi. Jadi pajak itu contohnya mobil, teman-teman tahu kan, meskipun ada tuh beberapa mobil yang meskipun dia sudah bertahun-tahun umurnya tetap pajaknya tinggi. Nah, itu kita cek lagi. Nah, cash flow akan menggambarkan aliran kas. Nah, itu yang disebut dengan aliran kas atau cash flow bahasa Inggrisnya. Nah, pengeluaran non cash adalah pengeluaran yang tidak melibatkan uang kas secara nyata. Contohnya seperti depresiasi. Nah, depresiasi itu tidak kita masukkan dalam cash flow. Nah, depresiasi digunakan dalam perhitungan pajak juga. Nah, nanti dalam laporan rugi laba nanti bentuknya seperti ini. Jadi ada pendapatan kotor atau gross income. Ini teman-teman bisa cek juga di Peters, ada di Peters, silakan dicek sendiri. Kemudian istilah dalam perhitungan pajak nanti ini yang akan kita cek. Jadi, gross income atau pendapatan kotor, jadi pendapatan yang berasal dari penjualan maupun pendapatan bunga selama satu periode akuntansi. Jadi satu periode buku. Ini yang kalau misalnya teman-teman masih ingat materi sebelumnya terkait dengan cash flow ada aliran simpan. Nah, ini hubungannya sama ini tadi. Kemudian pengeluaran atau expenses yaitu ongkos yang harus ditanggung apabila terjadi transaksi bisnis termasuk operasi, kemudian pengeluaran biaya ataupun pinjaman modal dan pengeluaran lainnya. Kemudian pendapatan terkena pajak atau taxable income atau TI adalah jumlah pendapatan yang akan kita kenakan pajak atau pajak dari pendapatan yang sesuai dengan peraturan pajakan yang berlaku yaitu TI atau tax income dikurangi dengan gross income atau GI dikurangi dengan expenses dikurangi dengan depreciation. Jadi tax income ini adalah pendapatan setelah pajak. Jadi after tax analysis, after tax analysis. Sudah dikurangi dengan pajak atau depresiasi di sini sehingga nanti dia TI nyebutnya atau tax income. Nah, besarnya pajak sendiri juga bisa kita hitung dan hitungnya dengan menggunakan apa persamaan di sini. Jadi P atau besarnya pajak mungkin kalau bahasa Inggrisnya kita bisa sebut T, itu sama dengan T dikalikan, T sama dengan X%. Jadi tingkat pajaknya pasti sudah ada, nilainya diatur di suatu negara, kemudian kita kalikan dengan TI. TI adalah tax income. Nanti ini kita pelajari di materinya Bu Sani. Jadi materi Bu Sani juga akan menghitung, nah pajak sebelum dan sesudah dengan pendapatan sesudah dan sebelum dengan pajak. Nah, besarnya tingkat pajak itu akan dihitung berdasarkan pendapatan terkena pajak dari suatu perusahaan. Kemudian perusahaan dengan tax income lebih kecil, maka akan dikenakan pajak lebih kecil juga. Jadi kita lihat dulu pendapatannya dalam suatu perusahaan itu seperti apa. Kemudian interval TI-nya itu berbeda-beda tiap perusahaannya. Kemudian kita cek juga tergantung dengan kebijakan pemerintah. Makanya, sebelumnya juga membahas tentang governmental policies, ya itu hubungannya juga terkait dengan pajak. Nah, ini tadi kenapa materi ekonomi teknik itu minggu satu sampai minggu hari ini akan selalu berhubungan ya karena itu tadi. Nah, net cash flow setelah pajak yaitu, ini ada isinya yaitu terkait dengan total inflow, kemudian outflow-nya kita simpulkan dengan B. Nah, net cash flow itu adalah pendapatan sebelum pajak atau kita sebut dengan C atau notasikan C. C adalah A dikurangi dengan B dengan taxable income yaitu C tadi atau pendapatan pajaknya dikurangi dengan depresiasi, dikurangi dengan bunganya, baru pajaknya nanti akan kita hitung X% dikalikan dengan TI. Nah, net cash flow setelah pajak adalah net cash flow sebelum pajak dikurangi dengan pajak. Ini ada rumusnya terkait dengan net cash flow setelah pajak. Nah, cara menghitungnya ini, kita punya contoh soal pertama. Jadi pada tahun 2000, PT Raja memiliki pendapatan kotor sebesar 5 miliar dengan total pengeluaran dan depresiasi untuk tahun tersebut sebesar 3 miliar. Nah, teman-teman diminta berapa sih pajak pendapatan yang harus dibayar apabila diketahui interval pada pajaknya 30%. Nah, ini adalah nilai di sini kita bisa hitung bentar. Nah, ini adalah nilai X persennya. Kemudian di sini ada T-nya. Ini ada nilai T-nya, kemudian nilai pengeluaran depresiasi ini adalah D-nya. Nah, cara menghitungnya seperti apa? Kita lihat dulu rumusnya. TI atau taxable income sama dengan C dikurangi depresiasi dikurangi bunga. TI sama dengan income-nya
dikurangi dengan depresiasi, dikurangi dengan kita cek lagi, dengan bunganya. Nah, depresiasinya 3 miliar, di sini adalah D-nya, kemudian income-nya berapa? Sebesar 5 miliar, berarti 5M dikurangi dengan 3M dikurangi dengan bunganya. Bunganya sama dengan 30%. 30% dikalikan dengan apa ayo? Dengan TI-nya kita hitung. Jadi nanti persamaannya akan menjadi seperti ini. Jadi kita hitung dulu TI-nya adalah selisih itu, perhitungan antara, pendapatannya income selisih dengan depreciation. Nah, 5 dikurangi dengan 3 sama dengan 2 miliar, baru kita kalikan dengan, persennya. Sehingga kita kalikan 2 dikali dengan 30/100 sama dengan 600 juta. Nah, nanti baru kita total berapa total income-nya sama dengan 5 dikurangi 3 dikurangi dengan 600. Sehingga itu yang akan kita sebut dengan net income-nya atau net cash flow setelah pajaknya. Kemudian ini ada contoh soal yang kedua. Jadi sebuah perusahaan menginvestasikan $110 untuk instalasi mesin pabrik dengan pemasukannya sebesar income-nya. Jadi ini adalah nilai income-nya, ini adalah nilai T-nya 10 tahun dengan biaya operasi per tahunnya sama dengan 5.700 atau annual-nya dengan umur tahunnya adalah 10 tahun. Nah, apabila nilai sisa sama dengan 0, jadi nanti salvage-nya sama dengan 0 di akhir, mesin akan diestimasikan dengan depresiasi straight line. Diketahui besarnya pajak penghasilan adalah 40%. Maka teman-teman diminta menghitung IRR dari investasinya. Nah, pertama yang kita bisa lakukan adalah kita hitung dengan menggunakan straight line dulu. Jadi depresiasi mesin per tahun adalah selisih dari P dikurangi dengan S-nya. Nah, P-nya itu adalah apa? P di sini adalah nilainya investasinya, nilai present worth-nya, nilai di mana dia dibeli alat itu tadi. Sehingga nilai dibeli atau present worth-nya, present worth dari alat tersebut itu kita hitung dulu. Nah, kok ini di sini 0? Karena dia salvage-nya sama dengan 0. Kemudian kita bagi dengan 10 tahun untuk periode 10 tahun sehingga 110 dikurangi dengan 0 dibagi dengan 10 sama dengan 11.000 per tahunnya. Nah, nanti kita bisa gambarkan. Jadi untuk outflow-nya adalah 110 dengan NCF sebelum pajak yaitu C adalah A dikurangi dengan B sehingga kita kurangi antara 0 dikurangi dengan 110 depresiasinya straight line. Nah, maksudnya straight line itu sama aja nilainya tiap tahun berapa. Nah, di sini karena nilainya straight line maka setiap tahunnya sama dengan 11.000. Dan akan kita hitung cash flow-nya. Jadi 32.000 ini kemudian outflow-nya sama dengan 5.700. Nah, 5.700 dilihat dari mana? Dari sini. Jadi ini adalah nilai outflow-nya atau B-nya. Di sini adalah nilai A-nya. Nah, inflow-nya adalah 32.000, kemudian outflow-nya 5.700 tiap tahunnya. Kemudian akan kita hitung berapa sih nilainya. 32.000 dikurangi dengan 5.700 sama dengan 26.300 dengan depresiasinya 11.000 dan EFC-nya nanti akan kita bisa hitung berapa. Kemudian baru kita hitung pajaknya atau T-nya sama dengan 40% dikalikan dengan expense-nya. Kemudian, nah nanti itu kita bisa hitung yaitu nilai NFC-nya. Ini nanti yang disebut dengan cash flow-nya. Jadi karena dia sifatnya depresiasi straight line, jadi nilainya akan sama tiap tahunnya. Nah, R1 atau kita akan mencari dulu IRR-nya berapa sih? Nah, nanti kita cocokin. Nah, maksudnya gimana? Nah, ini nanti yang akan kita pelajari di materinya Bu Sani. Tapi ini saya kenalkan dahulu sedikit. Nah, kita bisa trial dulu. Nah, rate-nya biasanya IRR itu adalah itu rate-nya biasanya di antara 8, bisa dimulai dari 8% sampai dengan maksimal 20%. Nah, teman-teman bebas mau memilih di angka berapa. Nah, ini kita mulai dulu trial-nya di angka 10%. Nah, apabila 10%, maka nilai NPV-nya sama dengan seperti ini. Jadi minus $110 ditambah dengan 20,180 dikalikan dengan present per A-nya. Kita hitung nilai present-nya berapa untuk 10 tahun dan 10%. Nah, kenapa kok 10%? Karena kita trial nilainya sama dengan 10.
Nah, ternyata didapatkan nilai NPV-nya adalah 13.000. Kemudian kita trial lagi, jadi nanti kita bikin batasan, batasan terluarnya di sini 10%, paling di sini adalah paling kecilnya 10% dengan terluarnya adalah 13%. Nah, ternyata untuk NPV-nya dengan 13% nilainya adalah minus. Nah, berarti kan ada di range antara 10% sampai dengan 13%. Nah, ini yang akan teman tebak-tebak. Kalian tebak-tebak berapa sih nilainya, kemudian baru kita hitung. IRR-nya sama dengan 10 misalnya, ini batasan terluarnya, ditambah dengan 0 minus 13.000. Nah, di sini ada 13.000 atau batasannya dibagi dengan minus 503,2 dikurangi dengan selisihnya ini, dikalikan dengan 13% dikurangi dengan 10%. Sehingga IRR-nya sama dengan 10 ditambah dengan 2,9%. Nah, coba kenapa kok persamaannya seperti ini? Nah, ini yang harus kalian sudah pahami sendiri di materi matematika teknik. Kenapa akhirnya IRR-nya seperti ini? Ini persamaan apa? Pasti teman-teman sudah tahu. Selanjutnya yang kita pelajari adalah terkait dengan break-even analysis atau BEP. Ini juga bisa menjadi instrumennya. Jadi BEP itu akan menggambarkan tingkat pengembalian internalnya, harga satu atau lebih dari variabel ketika kita mengambil suatu keputusan. Apakah proses ini atau project ini layak nggak sih gitu. Kita akan ngecek atau menumpulkan jumlah barang yang diproduksi untuk menghasilkan keuntungan. Jadi contoh pertama adalah teman Anda akan mempertimbangkan memasuki bisnis pizza. Nah, MARR-nya yaitu sama dengan 10%. Nah, dia akan mempertimbangkan apabila ada 2 jenis model pizza, oven-nya. Yang pertama adalah model pertama, yang kedua adalah model yang kedua. Nah, harga pertamanya itu adalah harga pembeliannya sama dengan 95.000 US dollar untuk model pertamanya pembeliannya, sedangkan model yang kedua itu ternyata harganya lebih murah, hampir sepertiganya. Nah, sedangkan, waktunya di sini maksudnya umur dari alat tersebut yang model pertama itu 5 tahun, sedangkan yang satunya 4 tahun. Nah, kita cek dulu salvage-nya berapa atau harga rongsoknya. Nah, misalnya dia sudah selesai dari 5 tahun, masih bisa dijual lagi nggak? Ternyata masih bisa. Nah, harga sisanya adalah 10.000 US dollar, sedangkan model kedua itu sama dengan 5.000 US dollar. Nah, dengan model pertama ternyata teman-teman bisa menghasilkan pizza di harga 2.000. Sorry, 2 US dollar, sedangkan untuk model kedua yaitu sama dengan 1 US dollar untuk per pizzanya. Nah, kita akan menghitung berapa sih berdasarkan dari profitnya. Dari 2 asumsi itu, kita akan menghitung apakah ada persyaratan berkelanjutan untuk layanan alternatif yang dipilih. Nah, dia akan terus menjual selama bertahun-tahun yang akan datang. Jadi kita akan ngecek apakah dia akan terus menjual atau enggak. Kemudian setiap alternatif yang kita pilih atau akan digantikan oleh aset identik yang memiliki biaya dengan kinerja sama. Jadi kita akan memproyeksikan POV mana sih yang akan dipilih, menjual 12.000 pizza tiap tahunnya dengan model pizza yang mana. Jadi kita asumsikan dulu misalnya dia menghasilkan 12.000 pizza tiap tahunnya. Nah, berarti kita nanti akan mengalihkan 12.000 kita kalikan dengan profitnya, 12.000 kita kalikan dengan profitnya. Kemudian interest-nya apabila sama-sama 10% annually-nya, tapi kan harga awalnya atau harga present-nya beda di sini. Kemudian future-nya, artinya salvage-nya ini tadi berbeda-beda juga. Yang pertama, model pertama akan menyisakan dia harga 10.000, sedangkan di future-nya untuk model kedua itu sama dengan 5.000. Nah, kita hitung dulu berdasarkan break-even analysis. Nah, di sini adalah model A, ini adalah model pertama. Yang di sini adalah model 2. Nah, kita hitung dulu. Jadi annual expenses-nya itu sama dengan minus 95K. Nah, maksudnya apa? 95.000. Kita hitung annual-nya berapa per P. Kemudian 10, ini ya maksudnya interest-nya dengan 5. 5 di sini adalah 5 tahun karena tadi adalah waktunya. Kemudian ditambahkan dengan A1 ditambah dengan 10K dikalikan ini adalah nilai salvage-nya A per F-nya atau nilai annual dibandingkan dengan future-nya untuk 10% per 5. Nah, kenapa ini titik? Nah, ini misalnya teman-teman tahu fungsi di kalkulator, kalian nggak harus nulisnya 10%. Kalian bisa 10% itu kan sama dengan 10/100.
Nah, ini kan sama dengan 0,1. Nah, 0,1 di kalkulator bisa langsung titik dengan 1. Ini rumus di kalkulator dan di Excel bisa langsung kalian ketik seperti itu. Makanya di sini tulisnya adalah titik 10 atau titik 1. Artinya 0,1 atau 10%. Nah, EA ini kita hitung, kita totalkan. Nah, ternyata didapatkan annual-nya adalah 577 per tahunnya. Atau nanti kita bisa hitung, ini adalah rumus menggunakan Excel-nya. Jadi formula Excel function-nya adalah PMT, monthly payment. Jadi kenapa PMT adalah monthly payment. Jadi P-nya di sini adalah monthly, P-nya di sini adalah payment-nya. Kita masukkan 0,1 ini adalah interest-nya, kemudian ini di sini adalah T-nya, dan 95.000 itu adalah nilai present worth-nya waktu dia dibeli. Kemudian ditambah dengan 24.000 didapatkan dari mana? Dari harga penjualan 12.000 pizza kita kalikan dengan $2. Kemudian dikurangi dengan PMT-nya atau periode monthly payment-nya dikalikan dengan 0,1 atau persennya tadi, dan 5 tahun, dan untuk 1.000 ini tadi, 10.000 karena harga salvage-nya. Ini adalah penulisan untuk perhitungan dengan menggunakan Excel. Ternyata hasil akhirnya annual-nya adalah 577,21 tiap tahunnya untuk model pertama. Nah, kemudian kita cek untuk model yang kedua, sama persamaannya, tapi di sini adalah present-nya adalah 35.000 US dollar, kita kalikan dengan annual payment-nya untuk 0,1, arti nilai interest-nya dengan umurnya 4 tahun, ditambahkan dengan A2-nya. A2 di sini adalah income-nya. Jadi di sini tadi kan pendapatannya adalah harga per satu pizzanya adalah $1 untuk 12.000 pizza yang kita hasilkan dalam 1 tahun. Jadi misalnya teman-teman 1 tahun itu menghasilkan 12.000 atau 12 bulan, jadi per bulannya menghasilkan 1.000 pizza, maka kita kalikan 12 dikalikan dengan 1.000, itu asumsi saja. Kemudian kita masukkan 5K, di sini adalah harga salvage-nya dikalikan dengan annual dengan faktornya, annual per future-nya, sorry, di koma dengan 0,1 atau nilai interest-nya, 4 ini adalah periodenya. Sehingga didapatkan perhitungannya adalah 2000,03. Nah, 2000 sama 577, kira-kira besar mana? Besar 2000. Sehingga yang kita pilih nanti adalah model B, karena dia akan memberi keuntungan ke kita atau sebagai perusahaan sebesar 2000,035 tiap tahunnya, di mana itu lebih besar daripada model pertama atau oven atau alat pertama. Nah, ini tadi yang kita hitung. Atau do nothing or do something. Mana sih yang akan kita pilih, skenario mana yang akan kita pilih gitu. Nah, kemudian kita akan menghitung break even analysis-nya. Nah, pada tingkat penjualan pizza teman mana yang akan acuh tak acuh atau BEP. BEP itu maksudnya nilainya impas antara kedua model tersebut. Jadi kita asumsikan di sini let, assuming antara AE annual dari model A dengan annual model B itu sama, maka kita akan menghitung. Jadi jumlah X adalah jumlah pizza terjualnya per tahunnya dengan PMT payment monthly-nya itu sama-sama 0,1, 5, dan ini untuk model yang 95.000 ditambah dengan 2 dikalikan dengan X. Nah, X ini adalah seberapa banyak sih yang kita jual. Tadi kan diasumsikan apabila dalam 1 bulannya bisa menjual sebanyak 1.000 pizza. Nah, apabila 12 bulan atau dalam 1 tahun ada 12, maka kita akan kalikan 12 dikalikan dengan 1.000. Nah, itu kan kita asumsikan. Nah, bagaimana nilai aslinya seperti apa? Jadi kita bisa simpulkan dengan X ini tadi. Kenapa dikalikan 2? Karena di situ diasumsikan model pertama dapat menjual pizza untuk harganya satu pizzanya sama dengan $2. Sehingga 2 dikalikan dengan X-nya atau sebanyak jumlah pizza yang terjual. Kemudian dikurangi dengan PMT 0,1, 5, terus koma 10.000. Itu sama dengan nilai ini tadi. Sehingga ini nanti kita total tuh. Jadi minus 25,06 ditambah dengan 2X ditambah dengan 1,637 itu sama dengan minus 11,041 ditambah dengan X ditambah dengan 2,035
X ini tadi. Jadi nanti akan membentuk persamaan aljabar, kita cari nilai X-nya, kita kumpulkan nilai X-nya sama-sama X-nya. Jadi X di sini ada 2X, di sini ada X, jadi tinggal menyisakan 1X. Kemudian nanti kita total sehingga menyisakan ternyata 1 tahunnya itu menghasilkan sebanyak 13.458 pizza. Itu adalah cara menghitung, oh ternyata big event analysis-nya adalah saat dia memproduksi sebesar 13.458 pizza. Kemudian kita akan melakukan yang namanya pengambilan keputusan atau decision making-nya. Nah, elemen apa aja sih yang kita bisa lakukan? Nah, ini adalah algoritmanya atau flowchart-nya. Jadi, nanti teman-teman akan diberikan kasus, nah kamu akan memilih keputusan mana sih yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah yakin dan sudah memastikan semua alternatif telah diuji coba. Jadi kita menghitung NPV-nya, IRR-nya, BEP-nya, BCR-nya seperti apa. Kemudian kita akan memilih berdasarkan prinsip do nothing or keep doing the same thing. Jadi kita akan ngecek do nothing atau kamu akan mengimprove atau ya udah nggak melakukan apa-apa. Kemudian yang kedua adalah melakukan atau membuat grafik NPW, EUW, sama IH yang menunjukkan semua alternatif telah diuji coba. Kemudian yang ketiga, kamu akan menganalisakan. Jadi dibiasakan. Nanti teman-teman riset pun akan membuat grafik. Nah, grafik itu baru kita analisis. Jadi kita membahas suatu grafik itu bukan, oh grafiknya harus naik terus. Nah, ini yang sering ditemui waktu riset. Oh, grafiknya harus naik terus nih, risetnya akhirnya dimanipulasi. Enggak. Misalnya grafiknya turun pun juga nggak apa-apa. Nah, ini kadang yang menjadikan keterbaruan atau titik di mana, oh ini loh ternyata harus dianalisis seperti apa, harus diperbaiki seperti apa, harus dioptimasi seperti apa. Nah, itu kita bisa lakukan dengan menganalisa garis mana yang terbaik untuk menentukan alternatif apa yang akan dipilih dengan rentang mana yang terbaik. Jadi dibiarkan hasilnya turun enggak apa-apa. Nah, sehingga kita bisa menentukan, oh ternyata di sini ada terjadi perubahan apa, terjadi, sistem yang seperti apa. Kemudian yang keempat adalah menentukan titik change over atau tipping point. Misalnya teman-teman pernah mendengarkan yang namanya tipping point atau titik balik, titik di mana perubahan nilai yang terbaik dari beberapa alternatif dapat dilihat dari grafik ataupun perhitungannya. Kemudian yang kelima, kita bisa melakukan yaitu dengan membuat tabel prioritas. Nanti membandingkan, oh dari beberapa model, contohnya seperti tadi oven. Nah, kita akan mencocokkan model pertama seperti apa, model kedua seperti apa. Nah, ini yang pertama yaitu bisa melakukan kecuali nilai MRR-nya, minimum attractive rate of return-nya atau tingkat bunga minimumnya yang diperlukan untuk diinvestasikan diketahui, maka dengan present worth analysis atau annual float analysis tidak dapat dilakukan. Jadi MRR itu bisa dilakukan dengan kondisi khusus apabila present worth analysis ataupun annual cash-nya tidak dapat dilakukan. Kemudian analisis nilai sekarang atau present worth analysis dan analisis arus kas atau annual cash flow-nya memerlukan perhitungan yang jauh lebih sedikit apabila jika kita bandingkan dengan analisis tingkat pengembalian atau rate of return. Kemudian di nomor 3, in some cases, jadi analisis atau rate of return analysis lebih mudah dijelaskan kepada orang yang tidak terbiasa dengan analisis ekonomi. Jadi, teman-teman nanti kan akan mempresentasikan ke investor nih. Nah, itu kita bisa menggunakan investor kan nggak semuanya orang ekonomi ya, meskipun rata-rata orang ekonomi. Nah, kita bisa menggunakan, rate of return atau pengembaliannya seperti apa untuk menjelaskan, "Oh ini loh memang proses ini lebih layak kita lakukan." Di lain waktu analisis arus kas tahunannya atau annual cash flow analysis akan lebih mudah untuk dijelaskan. Jadi pada suatu kasus kita harus melihat, oh kita akan berbicara ke siapa, kayak gitu. Kemudian yang keempat adalah perusahaan bisnis biasanya mengadopsi satu atau paling banyak 2 teknik analisis. Jadi semakin banyak belum tentu semakin baik. Jadi biasanya diadopsinya hanya milih salah satu atau paling banyak 2. Sehingga kalian harus menentukan mana sih yang paling baik. Nah, biasanya memilih rate of return. Anda tidak memiliki pilihan lain dalam hal ini. Nah, contohnya di sini teman-teman punya case, pilih mana alternatif yang dipilih dengan bunga 10% dari 5 alternatif, misalnya A, B, C, dan E. Cost-nya sama tuh, cost-nya beda-beda. A, B, C, D nilainya beda-beda dengan annual benefit-nya atau keuntungan tiap tahunnya beda-beda. Maka kamu akan menentukan dulu berdasarkan apa? Urutkan dulu berdasarkan keuntungannya dulu. Jadi, misalnya keuntungan terbesarnya berapa ya? Kita cek dulu. Kita cek misalnya dengan 1.000 keuntungannya sama dengan 117, kemudian 2.000 keuntungannya sama dengan 410. Nah, ini yang kita urutkan dulu dari terkecil sampai dengan terbesarnya.
Kemudian yang kedua kita bisa lakukan yaitu hitung nilai IRR untuk alternatif D-nya dengan menggunakan rumus Excel. Nah, ini bisa menggunakan rumus Excel rate itu kemudian 20, 20 itu apa ayo? Nilainya dari apa? Nilai dari T-nya atau periodenya sama dengan 20 tahun. Kemudian 117 adalah benefit-nya, minus 100 adalah nilai cost-nya hari ini. Sehingga kita bisa hitung IRR-nya sama dengan 9,94. Nah, nilainya kurang dari 10, maka doing nothing. Nah, kita akan hitung yang sama terus tuh, kita iterasi untuk alternatif B dan seterusnya. Nah, untuk alternatif B kita hitung yang sama ternyata nilainya 19,96. Nah, nilainya lebih besar dari 10%, maka teman-teman harus memilih nilai B-nya. Kemudian kita bandingkan lagi dengan A-nya. Nah, ternyata selisihnya masih kurang dari, antara A dan B itu kita hitung tuh selisihnya. Nah, selisihnya kurang dari 10, maka hal ini akan menunjukkan apabila B lebih menguntungkan untuk dipilih daripada A. Jadi nggak usah dihitung satu-satu, kita bisa bandingkan langsung. Kemudian kita bandingkan lagi antara B dengan C. Nah, kita hitung ternyata selisihnya masih kurang dari 10, maka tetap menunjukkan apabila B ini lebih menguntungkan dari C. Nah, itu kita iterasi terus. Kemudian kita bandingkan antara B dengan E. Nah, B dengan E ternyata didapatkan dari urutan yang sebelumnya. Ini kan adalah DBA. Ternyata D ini awalnya tadi kan kurang dari 0, maka kita tidak melakukan. Nah, yang B itu lebih besar dari 10%, maka kita lakukan dulu. Bandingkan B dengan C, bandingkan dengan D, bandingkan dengan E. Sorry, bandingkan dengan A. Nah, yang terakhir kita bandingkan dengan E, ternyata hitungannya nilainya 0,67. Selisihnya masih tetap kurang dari 10%. Maka B tetap menguntungkan untuk kita pilih dari 5 project yang lainnya. Apabila menggunakan bunganya sebesar 10%, maka B-nya ini yang akan menjadi alternatif terbaik. Nah, kita cek dulu nilai rate-nya berapa. Nah, di sini kan soalnya sudah diketahui nilainya 10%, jadi 10% ini akan menjadi acuan untuk membandingkan dengan yang lain-lain. Nah, itu tadi yang terkait dengan pemilihan alternatif, jadi kita bisa membandingkan nilai interest of rate return-nya, kemudian kita hitung secara manual, nah mana yang lebih besar nilainya, entah dia lebih besar dari 1 atau lebih besar dari 0. Kita cek dulu dari instrumen-instrumen tersebut, maka kita bisa menyimpulkan, oh ternyata project ini layak atau tidak layak. Itu. Itu materi dari hari ini. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan, bisa melalui kolom chat ataupun dengan link absensi yang saya berikan untuk mengerjakan tugas kalian. Jadi sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.